Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tessa Haura Salsabila dengan NPM 407211110044 dari kelas A mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Widyatama. Kota Solo, tempat asal batik Zilmukti. Warna coklat, sangat terasi. Selamat pagi Bapak Ibu dan kawan-kawan yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi. Presentasi. Karena hadirnya saya di sini bukan sebagai figuran, tapi untuk presentasi, bukan berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi hanya buat sakit hati. Oke, tidak akan banyak basa-basi lagi. Mari kita mulai presentasi. Sebelumnya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya putra sulung Gubernur Jawa Barat, yaitu almarhum American Muntas atau Ariel yang pada tanggal 26 Mei 2022 hilang di Sungai Aira Swiss dan baru saja ditemukan pada tanggal 8 Juni 2022 dengan keadaan tidak bernyawa. Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir dan batin. Oke, kalian pasti tahu dong tentang berita dari putra sulung Gubernur Jawa Barat karena ya beritanya meluas banget kan ya, dan juga beberapa kali bahkan sering trending di berbagai sosial media di Indonesia, bahkan di sekalipun itu rame banget gitu. Tapi cukup disayangkan karena banyak banget gitu bermunculan berita hoax di media sosial tentang berita ini. Mulai dari berita yang katanya udah ditemukan, terus berita yang katanya diselamatin sama warga sekitar dan lagi dalam proses pemulihan. Pokoknya banyak banget berita lainnya yang jelas banget itu hoax gitu. Dan berita hoax itu udah muncul dari hari pertama almarhum ini hilang gitu, sampai hari ditemukannya juga banyak banget hoax yang beredar gitu. Tapi tetap aja gitu, banyak orang yang percaya sama berita tersebut. Kayak kenapa ya kira-kira banyak orang yang termakan hoax gitu? Bahkan generasi muda nih yang harusnya lebih selektif, ada aja yang kemakan hoax, malah banyak. Ya gimana ya, udah jelas gak sih kalau ini tuh karena banyaknya generasi muda yang sering kali memandang sebelah mata dan menganggap remeh sesuatu hal yang sebenarnya mereka nggak tahu. Ya contohnya literasi ini. Wait, kok literasi? Ya literasi karena secara tidak sadar sebenarnya sosial media juga literasi loh, namanya literasi digital. Tapi banyak generasi muda yang nggak tahu apa arti literasi digital, literasi media, literasi jaringan, dan banyak literasi yang kayak mereka tuh nggak tahu banget, kayaknya mereka tuh nggak serasa asing gitu sama kata literasi. Karena itu, presentasi kali ini akan membahas tentang pentingnya generasi muda melek literasi digital. Memasuki dekade abad ke-21, di mana perkembangan digital semakin merajalela membuat kita harus semakin hati-hati. Kayak kita udah gak bisa percaya gitu aja dengan berita yang ada gitu, baik di sosial media maupun di dunia nyata, koran gitu. Kayak udah gak bisa, kita harus banget saring sebelum sharing. Kenapa? Ya karena berita hoax udah nyaru banget gitu sama berita-berita lainnya. Ditambah kurangnya wawasan tentang literasi, terkhusus di literasi digital di Indonesia, membuat banyak orang terjebak dalam berita hoax. Jadi awas, ada hoax. Nah, walaupun ya udah banyak penelitian tentang pentingnya generasi muda melek digital, kayak penelitian kayak Iqbal Irsyadi dari Universitas Pajajaran yang berjudul Pengukuhan Tingkat Literasi Media Pemilihan Pemula dalam Menghadapi Pemilu menggunakan Individual Competent Framework yang bertujuan mengetahui sejauh mana literasi media mahasiswa baru Universitas Pajajaran dalam menghadapi peningkatan intensitas politik di media, khususnya mahasiswa baru yang dikategorikan sebagai pemilih pemula. Tetap aja gitu, banyak orang yang nggak tahu dan merasa asing sama literasi gitu. Jadi mari kita mulai bahas dari apa definisi literasi. Nah, kalau kata Harvey J. Drop pada tahun 2006, literasi itu suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Tapi
Tapi secara umum, literasi adalah sesuatu yang menunjuk kepada seperangkat kemampuan dalam keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa aja loh guys. Literasi punya 4 jenis, yaitu literasi media, komputer, digital, dan juga jaringan. Kali ini kita akan bahas tentang literasi digital atau kayak melek literasi digital. Nah, menurut Gilster tahun 2007, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Dengan kata lain ya, kemampuan untuk membaca dan menulis juga berhubungan dengan informasi dalam menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya. Nah, menurut ALP Workshop pada tahun 2006 menyebutkan bagian dari literasi informasi adalah literasi digital, di mana didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya tersebut yang disajikan melalui komputer. Nah, kita udah tahu nih definisi dari literasi dan literasi digital, yang ternyata kayak, wah, literasi itu tidak hanya tentang membaca dan juga menulis. Kayak literasi itu penting, dan secara tidak sadar kita tuh main gadget nih, buka-buka scroll Instagram, Twitter, kita baca-baca caption, kita baca-baca chat, itu juga berliterasi gitu. Tapi kayak seberapa penting sih generasi muda melek digital? Ya, menurut opini saya, ya penting banget. Karena generasi muda kan generasi penerus bangsa. Jadi, ya harus punya kualitas sikap dan karakter yang baik. Kualitas sikap dan karakter tersebut salah satunya ya literasi digital, yang meliputi literasi manusia, literasi data, literasi teknologi. Sedangkan kompetensi yang relevan dengan tuntutan kualitas sikap dan karakter di era kemajuan digital meliputi critical thinking, creative communication, dan collaboration. Jadi penting banget sih literasi digital, apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi, yang bisa banget kita siapkan sebagai tameng agar kita tidak salah langkah. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa terhindar dari berita hoax yang bertebaran di sosial media. Pokoknya banyak banget deh manfaat dari literasi, terutama literasi digital, karena ya secara sekarang tuh zamannya teknologi, kita pasti sering banget untuk main HP, jadi kayak berliterasi untuk tahu literasi digital dan memahami literasi digital itu penting banget gitu. Tapi pasti kalian bingung gak sih kayak gimana caranya berliterasi digital yang baik? Nah, caranya ya dengan kita memahami paradigma literasi tidak hanya membaca dan bahan bacaan tidak hanya manual, tetapi juga digital. Kayak ya bahan bacaan kayak berita-berita gitu kan nggak hanya ada di koran aja kan sekarang, tapi di sosial media kayak untuk kita hiburan aja, untuk kita nonton gitu, atau kita nyari sesuatu berita itu udah banyak banget gitu. Jadi kayak ya apa tuh banyak banget berita penting, tapi sayang banget karena banyak banget hoax yang sedar. Kita juga bisa mulai menumbuhkan kecintaan pada ilmu pengetahuan, kebenaran, dan fakta. Lalu jangan lupa untuk mengubah gaya hidup yang dimulai dari budaya lisan menjadi budaya membaca. Jadi sebelum kamu ngomong sama orang lain, kayak menyebarkan suatu hal ke orang lain, ya sebisa mungkin kita baca dulu gitu. Jangan asal ngomong aja, sharing sebelum saring sebelum sharing. Nah, rata-rata orang tuh tidak membaca karena sibuk lah, terus kayak aku nggak suka baca gitu, atau nggak punya bahan bacaan, padahal mereka nggak tahu gitu seperti apa bahan bacaan yang berkualitas. Oleh karena itu banyak berita hoax yang jadinya dipercaya dan disebarkan pula itu. Nah kan ketahuan seberapa penting generasi muda melek digital, dan karena hal inilah yang membuat banyaknya generasi muda yang seharusnya dapat menggunakan sosial media dengan baik dan benar dan mendapatkan banyak manfaat, malah sebaliknya sering menganggap suatu remeh bukanlah suatu hal yang baik dan benar, karena membuat suatu fatal. Hal
kecil yang tidak kita sadari ternyata bisa menyeret kita dalam masalah yang sangat besar loh. Jika hal kecil itu ada hal positif seperti menabung, maka yang sedikit itu lama-lama bisa jadi bukit. Tapi kalau hal kecil itu seperti yang negatif gitu, kayak kita menyimpan bom waktu kan, yang akhirnya pasti akan meledak juga gitu. Oleh karena itu, literasi digital membuat kita lebih cermat menanggapi berita hoax dan tidak menganggap suatu hal itu remeh. Dan jangan malu dan takut untuk memulai sesuatu. Karena belajar tidak ada kata terlambat. Asal kita niat, pasti ada jalan. Lupakan hari lalu, fokus hari ini, dan berharap untuk hari esok. Saya sebagai generasi muda Indonesia akan terus berusaha agar literasi digital berkembang dan dapat dimanfaatkan di Indonesia. Agar dapat membuat generasi muda Indonesia siap akan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin merajalela. Dan cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.